Shalom, salam kenal buat semuanya. Terima kasih buat kesempatannya ini. Kita akan belajar walaupun lewat Zoom. Sebenarnya sih kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu harusnya saya ke Singapura ya. Tetapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang setuju katakan amin. Jadi intinya saudara, kita akan membahas seperti Tesalonika, bahwa hendaknya kita ini terpelihara sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi hari ini kita akan banyak berbicara soal jiwa yang berhubungan dengan kesehatan fisik. Semua pasti masuk surga. Yang setuju katakan amin. Tapi tanya sebelahmu, mau masuk surga sekarang? Jangan diaminkan ya. Jadi intinya pasti masuk surga. Tapi jangan tergesa-gesa. Katakan sebelahmu lagi, jangan tergesa-gesa gitu ya. Jadi kalau pasti masuk surga, kalau Tuhan masih kasih kita hidup hari ini, itu tandanya kemurahan Tuhan atas hidup kita, supaya kita masih memperluas surga yang di bumi ini. Melayani itu butuh roh yang kuat. Memang kita ini manusia roh, tetapi kita punya jiwa yang perlu diperhatikan dan tinggal di dalam tubuh. Nggak ada yang rohnya kuat melayang-layang ya. Semua punya tubuh. Kenapa sih orang bisa stres? Padahal punya Tuhan loh. Masalah itu menimpa semua orang. Masalah tidak tanya kamu pendoa apa tidak. Masalah tidak tanya kamu itu Kristen atau tidak. COVID tidak ketuk pintumu. Setan bekerja 24 jam. Jadi kalau Anda melayani 1 jam seminggu sekali, kurang. Karena setan tidak tunggu Anda salah. Saya ulangi ya. Setan tidak tunggu Anda salah untuk membuat engkau resah, stres. Stres sendiri apa itu? Kenapa orang percaya Tuhan bisa punya masalah dan stres? Tidak ada orang yang kena COVID pindah agama. Jadi kepercayaan sama Tuhan tidak berubah. Kenapa bisa stres? Gampang untuk percaya kepada Tuhan, tetapi sangat sulit menerima caranya menolong kita. Saya ulangi lagi ya. Percaya kepada Tuhan tidak ada hubungannya dengan stres. Stres muncul ketika engkau mempertanyakan caranya Tuhan menolong engkau. Harusnya kan begini Tuhan, harusnya kan begitu Tuhan. Tapi Tuhan berbicara, jalanmu bukan jalanku. Jadi itu penting buat saudara supaya saudara mengerti, tidak ada yang mengklaim Anda tidak percaya Tuhan. Cuma kadang-kadang kita tidak setuju caranya. Misalnya, dulu kita demam sembuh. Kenapa sekarang zamannya COVID kita demam nggak sembuh? Itu misalnya ya. Tapi Anda harus tahu, untuk anak Tuhan, tidak ada yang tidak dalam pengetahuan Tuhan. Pertama yang akan saya ucapkan dari Tuhan adalah, Tuhan masih bertahta. Itu penting sekali. Kalau nggak percaya, saya buktikan. Sebagai orang kesehatan ya. Siapa yang dalam tahun ini, dalam masa pandemi, tidak potong kuku? Semua kukunya pasti pernah dipotong. Itu tandanya pertumbuhan kukumu tidak dipengaruhi oleh COVID. Berarti Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Detak jantung per menit 70 kali.
Kita sudah ibadah ini kurang lebih 15 menit. Siapa yang bisa menghitung? Saya kirim buku saya 1 set. Detak jantung tidak dipengaruhi oleh COVID. Karena Tuhan masih bekerja, saudara. Jadi kalau Anda bingung bagaimana supaya nggak stres, saya kasih satu tema. Bagaimana Daud menghilangkan stresnya. Dia jago menghilangkan masalah, bukan. Tetapi dia melayangkan matanya daripada masalah ke penolongnya. Dia bicara, aku melayangkan mataku ke gunung. Dia tahu kalau lihat gunung pasti ada penciptanya. Jadi daripada dia fokus ke masalah, dia fokus ke penciptanya. Ingat, dekat dengan Tuhan tidak menghilangkan masalahnya. Tetapi dekat dengan Tuhan, hatimu tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Masalahnya ada. Tetapi engkau tahu bahwa Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Ini di awal saya tidak ngomong gizi dulu. Kita ngomong soal Tuhan. Karena kalau Tuhan ditinggikan, stresmu hilang semua. Karena kepandian orang tidak menghilangkan stres. Buat apa Pak Yohanes kita belajar gizi malam ini? Bukan untuk sehat, bukan untuk sembuh. Karena kesehatan dan kesembuhan Yeremia mengatakan dari Tuhan. Banyak orang pandai, jago medis meninggal di pandemi ini. Sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Buat apa kita belajar ini Pak Yohanes? Karena kami yakin dalam nama Yesus. Kami hanya mengerjakan kesehatan yang telah diberi Tuhan. Jadi kalau sudah disembuhkan Tuhan, kita tahu cara menjaganya. Jadi kalau misalnya nanti saya bicara ya, misalnya nanas. Nanas ini isinya bromelin. Di tengahnya ada yang keras, namanya bromelin. Itu kalau di jus, kanker paru-paru bisa hilang. Kok bisa Pak? Nanas sakti. Karena penciptanya Yesus. Mau tepuk tangan buat penciptanya? Jadi kalau kita meninggikan penciptanya, belum habis nanasnya dimakan, paru-parumu disembuhkan Tuhan. Itulah gunanya kita belajar kesehatan di dalam Tuhan. Banyak orang niru ilmu saya gagal. Mengapa? Karena waktu makan jus nanas, dia bicara katanya Pak Yohanes, ada bromelinnya, gagal Anda. Anda waktu makan ini harus ingat penciptanya. Waktu engkau mengakui Tuhan dalam segala perkara, apa yang dibikin tanganmu, dibuatnya berhasil. Mau pakai masker dalam nama Yesus. Mau berangkat kuliah dalam nama Yesus. Mau buka toko dalam nama Yesus. Buka toko bukan supaya ramai. Karena Tuhan pasti Yehova Jireh, pasti memberkati, tokonya harus dibuka. Pertanyaan saya, Tuhan itu tanya, apa yang ada padamu? Tuhan itu tanya, apa yang telah engkau kerjakan? Karena Tuhan memberkati apa yang sudah kau kerjakan. Tomat. Tomat ini kalau di jus, vitamin A-nya akan membuat Anda imunnya meningkat. Tapi kalau dipotong, digoreng, disangrai, dikasih minyak zaitun, vitamin A-nya hilang. Yang keluar adalah likopen. Apa itu Pak? Kalau dimakan laki-laki, kanker prostatnya sembuh. Kalau dimakan perempuan, kanker payudara tidak mau datang. Tomatnya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang makan malaikat atau kamu?
Apa Anda minta malaikat yang goreng? Jadi intinya gini tuh. Hadiah yang dari Tuhan hebat ini tidak berguna tanpa hikmat yang datangnya dari Tuhan yang sama. Anak saya beri HP yang bagus. Tetapi dia tanpa belajar tidak bisa menikmati hadiah dari saya. Tuhan menumbuhkan banyak sayuran, banyak buah anti kanker. Kenapa Anda kanker? Setan, Pak. Ya benar. Tetapi bagianmu adalah Tuhan memberi jalan keluar. Dari mana? Karena Tuhan tidak biarkan engkau stres sendirian. Tapi masalahnya butuh hikmat. Amsal mengatakan hikmat melindungi pemiliknya. Tuhan yang sama memberkati engkau, Tuhan yang sama menciptakan hikmat. Karena itu saya suka sekali Anda berkumpul malam ini untuk belajar hikmat. Tetapi saya katakan tadi, tanpa menghilangkan kuasa Tuhan, supaya hikmatmu bukan hikmat dunia, tetapi hikmat yang diberkati Tuhan. Oke, saya akan agak cepat. Ini kerjaan saya. Ya, oh ya, ini istri saya, anak saya. Kita kenalan dulu ya. Ini istri anak saya. Anak saya kuliah kayak saya, persis, tapi dia di bionutrisi pangan ya. Oke, ini kerjaan saya. Jadi saya kerjaannya mengatur pangan pasien. Sekarang saya lebih banyak di pelayanan sama nulis buku. Oh ya, ini contoh ya, kesaksian supaya jadi berkat buat saudara. Selamat malam Pastor, hanya mau sedikit sharing. Hari ini saya cek laborat untuk gula puasa. Saya lompat langsung untuk hasil pemeriksaan HbA1c, puji Tuhan Pak Yu. Berkat pertolongan Tuhan, melalui Pak Yu, mengkonsumsi jus apel dan buncis 2 hari. Sekali, hasil pemeriksaannya dari 9 menjadi 6,6. Saudara, HbA1c itu kalau 9 harus diamputasi. Kenapa dia bisa jadi 6,6? Pasti Yesus. Apa yang dikerjakannya? Ikut seminar saya, dengar. Apel 1 ditambah buncis 6. Saya ulangi ya. Apel 1. Saya carikan buahnya. Apel 1, ya. Apel 1 ini kalau dijus dengan buncis, maka stigmaterolnya akan mengaktifkan insulin Anda. Dan terbukti orang tadi HbA1c gula 3 bulan 9 jadi 6. Kenapa ada yang niru tidak berhasil? Ingat tadi saya katakan harus mengingat penciptanya. Jadi kalau minum jus apel dan buncis dalam nama Yesus, jangan bilang sembuh ya. Oh ya, perlu saya jelaskan. Kalau dokter bilang tidak bisa sembuh, dia tidak bohong. Maka Anda tidak bisa sembuh. Kalau dia bilang jantungmu rusak, berarti dia tidak bohong. Tetapi engkau ini tidak kenal dokter biasa. Engkau kenal dokter di atas segala dokter. Dia pencipta. Kalau Anda tanya teknisi ya rusak. Tapi kalau pencipta dikasih barang baru. Kalau minum jus ini harus bicara. Dalam nama Yesus, pankreasku baru. Yang setuju katakan amin. Dalam Yesus itu ciptaan baru. Yang baru bukan cara ngomongnya saja. Yang baru bukan cara mikirnya. Yang baru itu organmu dalam nama Yesus baru. Yang setuju katakan amin. Kalau kau punya masalah dengan apapun sekarang, pegang organmu, jantungmu pegang. Dalam nama Yesus, jantung saya baru. Terjadilah sesuai yang kau inginkan. Ingat ya, ini teorinya ya. Jadi nanti habis ini saya agak cepat.
Ya, nanti Anda boleh tanya saya komorbid yang tidak ada hubungan dengan stres. Misalnya, Pak, saya kolesterol tidak turun. Pak, saya masih muda, asam urat. Tanyakan kepada saya, nanti disesuaikan waktunya. Oke, saya akan mulai ya. Ini belum mulai loh ya, saya masih kenalan ya. Masih pemanasan ini ya. Oke. Ini buku-buku saya. Kalau Anda sempat ke Indonesia nanti bisa cari. Ada aplikasinya, saya lupa ya. Nanti saya kirim ke Pastor Elvan aja. Aplikasi untuk beli di sana. Ada yang bahasa Inggris juga ya. Ini buku diabetes nanti Desember akan tampil. Muncul launching ya. Yang ini sehat dan langsing. Ya, kapan-kapan nanti adakan seminar masuk surga tapi langsing. Nah, gitu ya, kalau setuju ya. Lingkar pinggang perempuan tidak boleh lebih 80 cm. Tidak usah dipegang sekarang ya. Nanti aja ya. Sudah terlanjur. Nanti kapan-kapan ya. Nanti Pastor Elvan atur waktu ya. Saya bersuka cita. Nanti kita belajar masuk surga tanpa sakit jantung. Ingat saudara, yang dengar sekarang dalam kondisi lemah, atau kalau ini nanti di setel di YouTube, kapanpun Anda melihat, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kesembuhan masih terjadi. Tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Jadi saudara harus semangat. Ya, belajar ini ada yang bicara, Pak telat Pak, saya sudah kanker. Hei, gak ada yang terlambat. Dengarkan kata-kata saya ya. Kalau dulu kau pernah sakit gigi, disembuhkan Yesus. Demam, sakit gigi, kau harus bicara seperti Daud. Tuhan yang melepaskan demamku dari sakit gigi masa kecil. Tuhan yang sama melepaskan aku dari demam COVID sekarang juga. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus, saudara. Jadi, saudara harus punya memori bahwa Tuhan itu dahsyat. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau tanya temanmu tanya, kenapa engkau sakit kok? Kenapa Cik engkau sakit? Hanya bisa tanya jadi wartawan gadungan semua. Tanya, bikin kita pusing. Tapi Yesus waktu ketemu perempuan berdarah 12 tahun, tidak pernah tanya, Cik, kenapa kamu berdarah 12 tahun? Waktu di Bethesda, ketemu orang lumpuh 38 tahun. Dia nggak tanya, kok, kenapa kok? Ceritanya bagaimana kok? Kok bisa jatuh? Kok bisa lumpuh? Dia sibuk menyembuhkan orang. Mau tahu hobinya Yesus saya? Bukan menggambar, bukan menyanyi. Hobinya menyembuhkan orang. Kalau Anda tahu hobinya Tuhanmu, engkau akan tenang di tengah pandemi ini. Walaupun 1.000 rebah sebelah sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak menimpa kamu. Pak, saya terlanjur kenapa? Ingat, Tuhan bisa meminjam hidupmu untuk menunjukkan kemuliaanmu. Pak, saudara saya ada yang meninggal, Pak. Tenang, khusus anak Tuhan, kalau sudah pergi, apapun jalannya, sudah di surga. Yang setuju katakan amin. Jadi mereka nggak masalah kok. Mereka sudah ketemu Yesus. Yang masalah itu kita. Bilang sama sebelahmu, yang masalah itu kamu. Masih hidup tapi tidak mau melayani Tuhan. Yang tersinggung katakan amin. Oke, kita masuk ya. Ya, ini hari ini saya akan membuat sedikit simulasi dari buku ini. Yang komorbid, aku bisa sehat, bisa sembuh. Yang imunitas, ini tentang nanti kita bahas stres. Yang sehat panjang umur, nggak usah dibahas ya. Sehat dan panjang umur, nggak usah dibahas. Semua ingin masuk surga toh, nggak usah panjang umur ya. Cepat ketemu Yesus, jangan panjang umur. Ya kecuali kalau mobilmu banyak, ya istrimu cantik, ya nggak apa-apa. Lama-lama ya, yang kangen surga, langsung aja ya. Tapi ingat, mati itu untung. Tapi kalau hidup, mau tidak mau, Yesus belum kasih titik, masih kasih koma, jangan buat titik. Ya, putus asa, stres, pingin mati saya. Yang tersinggung katakan amin.
Yesus masih ingin kamu hidup. Pak, tapi saya susah. Ingat, masih ada Yesus. Christ is enough for me. Yesus itu cukup, saudara. Cukup jawaban hidupmu. Ya. Tenang ya, saya masih ngomong Yesus ini. Sampai Roh Kudus bilang, oke, enough. Baru saya ngomong medis. Soalnya saya pengalaman, kalau ngomong medis, sakitmu tidak berubah. Tapi kalau Yesus disampaikan, firman itu disampaikan, Mazmur bicara, disembuhkan umatnya. Amin. Nah ya, oke, kita masuk ya. Masuk slide berikutnya. Oke, kita ketemu sama Daud. Ya. Buanglah, oh ini anaknya ya, Salomo ini. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Banish emotional stress from your mind. Jadi ada hubungannya antara stres dan kesehatan. Apa itu Pak? Nanti saya jelaskan. Ternyata stres bikin diabetes. Pak, saya stres belum diabetes kok. Tidak apa-apa kok. Sabar, semua indah pada waktunya. Ya, jangan berdebat. Ya, firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau dia bilang diberkati, diberkati. Tapi kalau dia bilang jangan stres, ya jangan stres. Pak, saya tidak tahu maksudnya. Tidak perlu tahu. Firman Tuhan tidak untuk dimengerti, untuk dilakukan. Yang setuju katakan amin. Bagaimana Anda bisa mengerti itu hikmatnya Tuhan? Ya, oke ya, kita masuk lagi. Firman Tuhan kedua. Perjanjian baru, ya. Yesus ini bicara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Catatan buat pendoa dan konselor. Kalau ketemu orang jangan tanya kenapa. Jangan tanya, kok bisa sih? Tidak apa-apa, ini ada hikmatnya kok. Itu kebiasaan. Biar dia cerita. Kalau engkau hanya perlu membawa Roh Kudus. Roh Kudus kerja, dia cerita. Kalau engkau yang tanya, takutnya kamu tidur sama bicara sama orang lain. Tanpa sadar membicarakan dia. Tapi kalau Roh Kudus yang membuat dia bicara, stresnya hilang. Jadi kalau ketemu orang stres, ceritakan, Yesus hebat. Ini biasa nih. Yesus yang menolong saya akan menolong kamu. Yang mengerti katakan amin. Kecuali Tuhan suruh kamu ke mentormu. Kamu tidak bisa sendirian. Elisa butuh Elia. Ya, Yosua butuh Musa. Esther butuh pamannya, Mordekai. Markus butuh Paulus. Jadi Anda jangan keluar dari persekutuan ini. Cari mentormu, bicarakan dengan baik. Jangan tanya orang lain. Contohnya, tanya pernikahan kepada orang yang cerai. Ya pasti nggak enak menikah itu. Tapi kalau engkau tanya kepada orang mentormu yang berhasil menikah, dia bilang, enak kok. Ada susahnya, tapi Yesus backup kita. Amin. Jadi tanya itu penting. Saya hari ini mementori Anda bukan karena saya ingin. Pasti Tuhan yang atur. Banyak ahli gizi kok. Ya. Tapi resikonya kalau ngundang saya depan harus bicara Yesus dulu. Ya. Ada gereja yang tidak mau saya. Pak langsung aja ke dokteran. Jangan undang saya. Gitu ya. Saya bicara sampai Istana Negara. Saya ngajar di Istana Negara. Ngajar dari Amerika sampai Papua. Pasirian gak usah diomong lah. Itu saudara. Saudara tahu. Di setiap buku
buku dunia saya. Buku saya dijual di toko-toko dunia, tapi selalu ada terima kasih Yesusku. Nggak mau beli ya udah. Karena yang bikin saya bisa nulis buku Yesus. Kalau nggak mau terima Yesus saya, nggak usah undang saya. Di bank, di pemerintahan, anak muda dengarkan saya. Kalau engkau membicarakan Yesus di mana-mana, hidupmu tidak akan stres. Karena firman itu pedang bermata dua. Kalau setiap engkau bicarakan Yesus, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Langsung lagi, ini Tuhan sudah ngomong, oke, ya sekarang siap-siap ya, saya akan ngomong penataan gaya hidup sehat 4M. Ini buku dari buku saya. Yang pertama, M pertama, makan minum dengan benar. Nanti tanyakan ya Pak, Pak boleh nggak Pak makan mie instan gitu ya? Boleh nggak makan mie instan itu? Boleh nggak makan sosis gitu ya? Mie instan itu boleh ya, itu diciptakan kok sama kita. Tapi untuk gempa bumi, jadi kalau nggak gempa bumi, jangan makan mie instan ya. Pak saya kuliah Pak gempa bumi ekonomi, ya itu termasuk boleh ya. Pak pandemi Pak, itu gempa bumi, ya boleh ya. Tapi tadi saya ajari cara masaknya, penting itu. Oke, kita masuk. Yang kedua, melakukan olahraga teratur. M kedua. M ketiga, menjaga tidur berkualitas. Anda makan, kalau tidak tidur, tipes. Anda olahraga, kalau tidak tidur, SGOT-nya tinggi, lever. Jadi tidur ini penting. Ya, Pak saya tidak bisa tidur Pak. Minta Yesus tidur. Adam itu dibuat Tuhan tertidur dengan nyenyak. Nah doa, Tuhan bikin aku tidur. Tapi jangan lupa ya, Tuhan bangunkan aku besok pagi. Kalau lupa saya tidak tanggung jawab. Ya, ngerti ya? Pak Yohanes ini kok bergurau terus sih? Biar Anda tidak stres. Iya, nanti Anda dengar khotbah saya malah stres. Yang tidak stres tambah stres. Ya, bergurau dulu tapi dalam Tuhan ya. Oke. Sekarang M yang terakhir, ini penting banget. Mengelola stres. Pak, stres tidak bisa hilang. Tahu saya. Saya tanya tidak berhenti, tidak hilang stresnya. Ya, tapi ingat, kalau setan tidak berhenti, Tuhanmu juga masih bekerja. Kau tahu Pak Yohanes? Duh, baca Yesus bicara. Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Dia penjagamu yang tidak pernah terlelap, saudara. Saya bisa ngantuk. Maaf ya, gembalamu bisa tidur. Tapi gembala agung kita yang memilihkan gembala buat kita tidak pernah terlelap. Ini penting. Stres itu bisa membatalkan pola makanmu the best. Olahragamu hancur, bahkan tidak bisa tidur. Jadi stres ini paling penting. Jadi seminar malam ini stres judulnya itu penting. Seri 1 ini Pak Elvan ya, nanti kita adakan seri 2, 3, 4. Pak, stres itu bagaimana? Ya stres itu pasti ada, tapi Anda harus kelola. Kalau tidak dikelola, hancur hidupmu. Karena stres ternyata membuat sakit jantung. Yang payah, stres bisa membuat rematik, bahkan autoimun, bahkan kanker, dan lain-lain. Ya, jadi Bapak bicara gampang Pak, mudah Pak, memang mudah. Karena saya tahu Yesus saya masih bekerja. Tanpa saya tahu Tuhan masih bekerja, tidak bisa saya bicara ini. Ya, ingat itu saudara, itu penting sekali loh ya. Sebelum kita ngomong kesehatannya. Oke, kita masuk yang keempat, namanya mengelola stres. Ayo belajar dulu yuk. Stres yang pertama adalah ancaman. Jadi kalau Anda terancam, Anda pasti kena stres. Di tengah pandemi ini, semua orang nggak hanya takut Tuhan, tapi juga takut COVID. Iya Pak ya? Jadi Anda pasti stres.
Tapi jangan takut sama COVID-mu melebihi takut sama Tuhan. Pak, saya tidak mengerti, Pak. Tidak apa-apa. Memang kita bukan sekumpulan orang pandai. Kita sekumpulan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai ketidakmengertianmu, jangan sampai ketidakpahamanmu membuat engkau ragu Tuhan masih menolong engkau. Tuhan tidak pernah kaget stresmu. Tuhan tidak pernah kaget masalahmu. Tuhan lebih kaget kalau kamu kurang percaya bahwa Tuhan sanggup merubah kekacauan dalam hidupmu menjadi kebaikan. Saya ulang lagi. Tuhan tidak pernah turun tatah karena kamu stres. Tuhan masih mengatur bumi. Besok masih pagi. Pagi langsung malam. Besoknya pagi lagi. COVID tidak memengaruhi 24 jam sehari. Bukan ada COVID jadi 48 jam. Jadi Tuhan masih bertata. Tuhan lebih kaget kalau engkau kurang percaya bahwa kekacauan ini bisa dirubah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, oke, kita masuk di teorinya. Kedua, kegagalan. Jadi kalau Anda gagal, Anda pasti stres. Yang pertama terancam, kedua gagal. Yang ketiga, gagal apa Pak? Macam-macam ya. Yang ketiga, Anda dibatasi. Nah ini, kalau Anda dibatasi itu paling nggak enak. Kalau di Indonesia ada namanya PPKM. Kalau di Singapura saya nggak tahu apa namanya. Intinya nggak boleh keluar, makan dibatasi, ya ketemu dibatasi, jumlahnya orang dibatasi. Bahkan di Surabaya atau di Indonesia khususnya Jakarta pernah sempat dibatasi sampai limit bikin orang stres. Yang ngerti ya. Jadi pertama terancam, kedua gagal, ketiga dibatasi. Banyak anak stres bukan dibatasi oleh COVID. Dibatasi papanya, tidak boleh pacaran, juga stres saudara. Jadi dibatasi itu memang gak enak ya. Pasien saya suka makan organ dalam, hati, liver, kalau orang Surabaya bilang jeroan. Kamu tidak boleh makan jeroan lagi, organ dalam lagi, usus, babat, sama sepupunya itu, jantung, ya, ponakannya, ginjal, itu tidak boleh semua. Akhirnya pasien saya stres. Pak Yo, saya tidak boleh makan ini sampai kapan? Lalu saya menjawab, kamu tidak boleh makan ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Langsung dia stres, saudara. Jangan stres ya, tidak apa-apa. Kalau malam ini nanti saya membatasi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Anda bersyukur mentormu, saya ya maksudnya, dalam Tuhan mengajari ini. Kalau kita tidak mau diajari orang berhikmat, Tuhan akan kirim dokter untuk melarang Anda. Berapa banyak kita tidak sadar itu, bahwa Tuhan masih kasih kesempatan. Malam ini Anda belajar ilmu agak dalam ya. Banyak mahasiswa saya nggak lulus loh ya. Minta urapan. Untung Pak Elvan tadi minta urapan Roh Kudus ya. Itu penting. Biar pinter kayak Daniel semua ya. Karena ini mata kuliah banyak yang nggak lulus ya. Ayo, kalau saya bicara pisang, ini misalnya ini. Pisang ini mengandung B1 tiamin, mengandung B2 ribulvasin, B6 peridoksin, dan B12 cyanocobalamin. Ada yang tanya, Pak itu bahasa roh? Bukan, bahasa Latin ya. Peridoksin itu anti kram. Kalau Anda makan ini, krammu hilang, kesemutanmu hilang. Pak, saya kesemutan didoakan nggak hilang. Ya itu di dalamnya bukan setan kok kamu doakan. Di dalamnya itu gula. Bagaimana cara menghilangkannya? Nanti saya ajari. Ya, waktunya supaya banyak ditanya jawab ya. Tanya ya. Oke, itu definisinya. Sekarang tanda-tanda stres.
Saya punya pasien stres, saya tanya, kamu stres ya? Enggak kok. Sumpah, aku enggak stres. Duh, stres itu enggak usah disumpah. Biasanya pasien kalau saya tanya stres enggak, ngomong enggak, berarti dia stadium 4. Iya. Jadi kadang-kadang stres itu enggak bisa pakai perasaan, ada tanda-tandanya. Tapi janji ya, kalau saya ajari ini enggak boleh ngomong sama temennya loh. Kamu stres ya? Katanya Pak Yohanes, kamu stres. Ya, jangan ya. Tidak untuk menghakimi, untuk melihat diri sendiri. Yang pertama, sering sakit kepala dan kelelahan, ya, pokoknya capek gitu. Kenapa ya? Saya dengar Zoom khotbah masih 10 menit tapi sudah ngantuk. Nah, tadi tanda-tanda stres, sering sakit kepala dan kelelahan kronis. Yang kedua, bad mood dan tidak antusias atau istilahnya nggak semangat. Ayo Pak, makan Pak, tidak mau. Ayo ke gereja yuk, tidak mau. Pokoknya tidak semangat. Ya, misalnya perempuan, wanita, harusnya kan rajin cuci muka gitu. Masa wanita kok cuci mukanya 2 tahun sekali? Nah, itu stres. Berarti dia nggak semangat. Yang tersinggung katakan amin. Ya, jadi saudara, stres itu menggerogoti semua orang, menghancurkan semua orang. Kerjanya siapa sih? Setan. Karena setan suka mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi dia tidak bisa sendiri. Dia pakai suamimu, istrimu, anakmu, atau siapapun. Karena itu jangan mau dipakai untuk menghakimi orang. Supaya Anda tidak jadi alatnya. Ya, ayo kita masuk lagi. Yang ketiga, tidak fokus. Jadi, apa ya? Misalnya saya ketemu Pak Elvan. Siapa ya? Siapa? Siapa namamu? Nah, gitu ya. Nah, ini tertawa mesti banyak yang nggak fokus ini. Ya, jadi nggak fokus itu tandanya stres. Gitu ya. Yang keempat, lehernya sakit dan sakit punggung. Saya tidak olahraga, tapi punggungnya kok sakit ya Pak Yohanes? Itu bisa stres. Lalu, rambutnya rontok. Ini pasti nih wanita-wanita ini tiap hari nggak kan ada yang kerja mencabuti rumput ya. Banyak wanita tiap hari mengambil bukan sampah, mengambil rambut di kamar mandi. Tuhan sudah bikin sistem. Setiap hari rambutmu harus rontok sampai 100 helai. Itu sudah sistem. Tetapi kalau nutrisimu benar, hari itu juga rambutmu tumbuh 200 helai. Begitu hebat Tuhan bikin sistem itu. Jadi Anda pasti ngerti maksud saya. Oke, kita masuk lagi. Sekarang kita masuk efek negatif. Apa sih Pak, kenapa saya tidak boleh stres? Stres kan terserah saya. Loh jangan ya, ada efek negatifnya. Yang pertama, sakit otot dan tulang. Sering sakit kepala, lalu imunitas turun. Ini loh saudara, di tengah pandemi jangan sampai stres berlebihan. Karena semua pasien COVID nggak ketolong karena stres. Lalu sakit mah. Lalu diabetes. Lalu sakit jantung. Saya agak cepat ya, Anda lihat semua konsentrasi. Saya akan agak cepat. Orang yang sama itu bisa sedih, bisa gembira. Orang yang sama ya. Kalau sedih dia keluar kortisol. Kalau happy dia keluar endorfin. Ini harus Anda kuasai dulu. Baik Kristen, baik pendeta, baik jemaat, baik orang jahat, baik orang baik,
Kalau dia happy, keluar endorfin. Tapi kalau dia sedih, keluar kortisol. Ini terima dulu ya. Kalau dia sedih, maka otaknya mengeluarkan tanda bahaya. Lalu menghasilkan hormon kortisol. Lalu imunitasnya ditekan. Lalu dia gampang infeksi. Karena itu saudara, saya ulang lagi. Tadi dikatakan Pastor Alvan apa? Hati yang gembira adalah obat. Kedua apa? Anda mengeluarkan posisi siaga atau melarikan diri. Akhirnya apa? Ya, darah tinggimu naik, gula dihasilkan, dan macam-macam ya. Tapi kalau gembira, endorfin bikin Anda sembuh. Oke, saya agak cepat ya. Ini enggak usah. Ini yang bertanggung jawab terhadap hormon stres. HPA, otak, pituitari, dan ginjal. Anda lihat, 5 menit Anda stres pertama, 5 menit pertama, otot Anda mengencang. Lalu nafas Anda cepat dan berkeringat. Jadi orang stres pertama kali pasti gini. Kalau enggak percaya, nanti cari anjing gila, pukul pantatnya. Kalau Anda dikejar pasti takut ya. Nah, yang kedua, kalau Anda biarkan seminggu, stresnya apa? Dia mengeluarkan hormon noradrenalin. Lalu ini nanti ya dikatakan ya tekanan darah tinggi, lalu memicu gula keluar dari cadangan. Ini bahaya. Pasien saya nggak sembuh-sembuh. Saya bilang, Ci, kenapa Anda makan salah? Tidak Pak Yohanes, saya sudah tidak makan yang manis-manis. Kenapa gula darah saya tinggi? Terus saya tanya, Haji, enggak minum manis? Enggak, saya sudah tidak minum manis. Tidak lama kemudian ada pintu dibuka. Langsung masuk seorang laki-laki muda. Oh, kenalkan ini mantu saya. Oh iya, saya Yohanes. Lalu mantunya keluar lagi. Tante ini langsung kurang ajar itu mantu, gak sopan, gila. Nah itu. Ternyata dia diabetesnya karena marah sama menantunya. Yang tersinggung katakan amin. Nah ini ya. Jadi jangan marah sama menantu. Ya. Doakan ya biar dia berubah ya. Kalau enggak nanti menantumu muda, sehat, kamu diabetes. Ya repot kan ya. Malah karena itu jangan marah sama orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Lalu kalau kau tahan sebulan, kortisol bisa menghancurkan sistem imun. Dia meningkatkan tekanan dan gula darah. Bahkan bisa menyebabkan jerawat dan gemuk. Banyak orang gemuk datang ke fitness center. Ketemu saya, Pak saya mau langsing. Caranya cepat, bagaimana cepat? Saya minta sehari langsing. Saya bilang pakai pisau saja ya. Kalau mau cepat pakai pisau. Aneh-aneh saja kamu tuh, gemuk 20 tahun kok mau sehari. Oke, ternyata saya latih tidak bisa. Ternyata stres. Stres itu memicu penimbunan lemak. Ya, katakan sebelahmu, jangan stres. Gitu ya. Oke, ini sekarang saya akan membuka rahasia. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Kalau Tuhan bicara bersukacitalah pasti ada maksudnya. Maksudnya apa Pak? Tadi sudah dikasih tahu kan, kalau sukacita hormonnya endorfin. Ada 4 hormon bahagia. Endorfin itu bisa seperti morfin 200 kali. Waduh hebat ya. Jadi kalau ada orang capek ketemu kekasihnya, petinju sudah KO ketemu kekasihnya, yang sayang, ayo bangun dong sayang. Dicium pipinya, cup, langsung bangun. Langsung mukul musuhnya lagi. Sampai musuhnya kaget. Ini kesetanan ya, kemasukan roh gelap ini. Sampai kuat lagi.
Padahal karena endorfin. Hati yang gembira itu obat. Karena endorfin bisa menekan penyakitmu. Ya. Oke, terakhir. Ini hati yang gembira adalah obat, Anda sudah terbukti. Endorfin menyembuhkan. Tetapi saya membuka ayat ini. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Sampai sekarang banyak hamba Tuhan nggak bisa membuktikan ini. Tapi puji Tuhan, hikmat Tuhan di ilmu kesehatan membuktikan bahwa orang stres itu osteoporosis. Anda ingat gak ceritanya Imam Eli? Imam Eli itu jatuh kena serangan jantung mendengar anaknya meninggal. Mulai ngerti ya, kortisol. Jadi kalau besok sekolah minggu bikin soal. Anak-anak, Imam Eli kok sampai keserang jantung kenapa? Karena kortisol. Ya, yang bisa dapat coklat 1 kilo gitu ya. Gitu ya. Nah, kenapa Imam Eli jatuh lehernya patah? Sampai sekarang teologi tidak bisa jawab. Tapi hari ini Anda terjawab oleh kemurahan Tuhan. Jadi waktu jatuh lehernya patah karena stres bisa mengurangi kalsium. Dari mana? Saya jelaskan ya. Setelah ini kita selesai. Anda lihat ya. Anda lihat semua. Tulang itu dalamnya ada 2 sel. Osteoblas nambah tulang, osteoklas ngurangi tulang. Saya ulang lagi, lihat ya, lihat baik-baik ya. Osteoblas menambah tulang, Anda lihat ya, ekornya putih nambah tulang baru. Yang ini makan tulang. Ayo lihat videonya, lihat. Osteoklas ini makan tulang. Kalau osteoblas nambah tulang. Sudah lihat ya, osteoklas ngurangi tulang, osteoblas nambah tulang. Anda tadi sudah saya ajari, kalau stres keluar hormon apa? Kortisol. Anda tahu nggak, kortisol kalau banjir berhari-hari, berbulan-bulan, dia membunuh osteoblas. Karena osteoblas dibunuh, tulangmu jadi yang menang osteoklas. Jadi keropos. Sudah terbukti semangat yang patah atau stres menghancurkan tulang. Sekali lagi firman Tuhan bisa dibuktikan. Tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau ayat ini benar, berarti Tuhan juga benar memberkati engkau. Tuhan juga benar, janji-janjinya benar semua. Kalau ini bisa saya buktikan. Contoh, Tuhan bilang jangan makan darah. Daging yang ada darahnya, stik yang masih mentah, rare, jangan dimakan. Kenapa? Ternyata kalau kita sakit, kita cek darah. Berarti dalam darah banyak penyakit. Berarti kalau Tuhan bilang jangan makan darah, artinya jangan makan penyakit. Tuhan tidak pernah larang kalau tidak berbahaya. Ya, oke. Nanti tanyakan ya, Pak, kalau sashimi bagaimana Pak? Itu kan mentah Pak. Mau saya jelaskan sekarang atau tahun depan? Kita selesaikan dulu ya. Makanan yang, ini saya minta tambahan 1 menit aja. Ada makanan yang menimbulkan endorfin. Nah, yuk. Saya kan ngurus pasien-pasien stres. Jadi kalau pasien stres, perlu dikasih makanan-makanan ini karena bisa memicu endorfin. Jadi dia bisa gembira. Yang pertama, yang memicu hormon gembira. Coklat. Aduh. Perempuan-perempuan kalau dengar ini, saya bilang coklat, langsung bicara Pak Yohanes pendeta yang diurapi. Pasti gitu ya kan? Karena semua senang coklat. Ya, coklat itu. Tapi kalau bisa jangan coklat yang biasa ya. Kalau bisa ya dark coklat. Pak yang berapa persen Pak? 90%. Nah enak itu pahit kalau kamu makan itu. Tambah stres nanti ya. Makan yang biasa aja. 60%, 65% boleh.
Kalau Anda makan coklat 65%, wah enak. Tapi kalau makan 99%, stres, malah stres nanti. Jangan ya, biasa aja. Apalagi mertuamu dikasih yang 99. Wah, dipecat kamu ya. Jangan ya. Mertua tuh kasih roti tar, tapi yang no sugar gitu ya. Oke. Yang kedua, ikan. Pak, ikan air tawar sama ikan laut bagus mana? Bagus semua. Yang ikan laut isinya omega 3 buat jantung dan stres. Yang tawar isinya mineral. Jadi ikan tawar, ikan air laut sama-sama bagusnya. Yang tidak bagus, yang tidak makan ikan. Ngerti ya? Jadi ikan bagus. Ya. Pak, ikannya digoreng atau direbus, Pak? Ya enggak enak kalau direbus, Anda bisa stres nanti. Pak, kalau digoreng kolesterol, siapa bilang rumah sakit ayamnya digoreng kok? Kalau pingin ayam rebus hainan ya di restoran ya. Kalau gorengan tidak bikin kolesterol. Pasien saya juga makan kukusan malah kolesterol. Karena yang dikukus jeroan. Yang dikukus usus. Jadi ingat ya, yang penting bukan gorengannya, bukan kukusannya, tetapi apa yang digoreng. Itu penting ya. Lalu berikutnya apa? Telur. Pak, telur itu bikin kolesterol ya? Tidak. Pak, saya enggak mau makan kuningnya, Pak, putihnya saja. Itu rasanya tawar. Nanti kamu kalau kebanyakan putih telur, tawar hati kamu. Jangan macam-macam. Pakai aja kuningnya, enggak apa-apa. Pokoknya satu. Satu loh ya, jangan 1 kilo. Satu. Enggak apa-apa kok, ya. Enggak apa-apa. Oke. Susu. Susu ini hebat nih. Kalau Anda minum sebelum tidur, apa yang terjadi? Triptofan di dalamnya membuat tidurmu berkualitas. Anak bayi kalau kurang susu tidak mau tidur. Triptofan membuat tidurmu 4 jam seperti 8 jam. Yang kerja malam, minum susu sebelum tidur. Susu apa, Pak? Nanti tanyakan ya. Ya, teh ya. Teh ini bagus. Teh jahe, teh lemon, ya, kayu manis cinnamon, ini bagus. Ya. Terakhir kacang. Pak, kacang nggak bikin asam urat? Tidak. Segenggam. Genggaman tanganmu ya. Jangan pinjam genggamannya suamimu ya. Setiap orang diukur dengan tangannya sendiri-sendiri. Segenggam. Ya, Pak, kalau 1 toples, Pak. Wah, itu cara tercepat asam urat ya. Oke, terakhir. Oh, alpukat. Ini buah super ya. Kuningnya ini kandungannya kolesterol, tapi HDL. Kalau Anda makan alpukat, kolesterol baikmu naik. Ini bagus semua, yang hijau-hijau ini asam folat. Apa itu, Pak? Asam folat itu bikin perempuan tidak bisa bungkuk. Bagus tulang pinggangnya. Ini bagus semua. Yang nggak bagus cuma ini, bijinya. Jangan dimakan ya, bijinya ini nggak bagus. Ini kalau di teknologi pangan dipakai sebagai pewarna. Nah, ini terakhir. Durian bagus sekali. Ya, cuma kalau makan ini sharing. Nah, katakan sebelahmu, sharing gitu ya. Pak, saya makannya semua sendirian, Pak, 2, Pak. Wah, jangan terus-terusan. Itu cara tercepat pulang ke rumah Bapak di surga. Ngerti ya? Jangan banyak-banyak. Pokoknya makan boleh. Kata Yesus secukupnya. Saya rasa ini dulu. Nanti Anda boleh tanya jawab. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Terima kasih Pak Yo untuk penjelasannya hari ini. Terima kasih. Kita belajar banyak banget, bahkan firman Tuhan itu sangat berkuasa ya, dan amin. Apa yang sudah dituliskan di firman Tuhan itu bisa dibuktikan lewat secara medis. Ini sudah masuk banyak pertanyaan, saya akan langsung aja Pak. Ini hot topiknya Pak, ini sedang pandemi COVID dan banyak sekali teman-teman yang tanya bagaimana untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa-masa pandemi ini, dan ini apakah sesuai dengan beberapa dokter yang kasih tahu bahwa minum vitamin D itu dosis tinggi itu dibutuhkan? Oke. Vitamin D itu banyak, D1, D2, D3. Kalau D3 itu cholecalciferol. Kalau 2 ya namanya ergo dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi D3 lebih banyak di hewan, telur, susu dan macam-macam. Kalau calciferol ya vitamin D. Pertanyaannya tadi kan perlu ndak itu minum? Jangan tanya sales, karena sales pasti bilang butuh. Apalagi dosis. Dosisnya siapa Pak? Berapa Pak? Itu yang ditanyakan. Paling baik adalah data. Anda harus punya data. Tolong lab vitamin D dalam tubuh. Saya ulang lagi ya. Harus lab vitamin D3 dalam tubuh. Yang dianjurkan 30 sampai 100. Kalau Anda di bawah 30, Anda harus minum. Itu pun disesuaikan. Lapor ke doktermu, Anda punya diabetes, Anda punya kolesterol, supaya dosisnya disesuaikan. Pak, saya sudah puji Tuhan 50. Anda tidak perlu minum itu, tetapi makan yang mengandung vitamin D. Karena tabungannya sudah banyak. Tinggal jaga saja. Contohnya, kalau tabunganmu minus, ya butuh kredit dari bank. Tapi kalau tabunganmu sudah banyak, ya sekedar kerja untuk menjaga penghasilan. Semoga jawabannya ini mengerti. Terima kasih Pak, sangat jelas bahwa kita itu selalu harus konsultasi dengan dokter dan tidak termakan dengan iklan-iklan ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih, tadi Bapak ada singgung soal kita mau masuk surga tuh sehat, bukan saja tidak kena penyakit jantung, tapi juga mau masuk surga tuh langsing Pak. Ini ada pertanyaan, sudah teratur olahraga, ya udah jaga makan, tapi visceral fat itu gimana ya Pak supaya bisa dikurangi gitu? Banyak orang yang tanya, saya sudah bekerja, kenapa tidak kaya? Nah, kan kira-kira pertanyaannya seperti itu. Jadi semangat tidak cukup. Butuh namanya hikmat. Kerja keras itu bagus. Lebih bagus kalau kerja lebih pandai. Karena itu tadi saya bilang bahwa hikmat itu harus dipunyai anak Tuhan. Nah, caranya jangan tersinggung ya. Banyak pasien saya fitness dia berhasil. Untuk berhasil apapun termasuk melangsingkan badan, tolong saudara pegang kata-kata saya ini dengan baik. Jangan malu bicara begini. Yesus, saya mau fitness. Yesus, saya mau langsing. Percaya saya. Apa yang diinginkan hatimu, tidak pernah timbul dari hatimu, akan disediakan buat kamu. Amin. Jangan malu. Anak saya kalau mau ujian bilang, Yesus selamat pagi mau ujian. Bicara gitu aja, simpel aja. Jangan lupa kalau mau melangsingkan badan, Yesus saya mau langsing gitu. Ya, oke, itu yang pertama. Itu lebih penting daripada ilmu saya. Kedua, manusia lahir ada 3. Yang satu mesomorph, lahir langsung seksi, lahir langsung langsing. Ada yang namanya ektomorph, makan banyak tetap kurus. Makan sepiring kurus, makan 3 piring kurus. Ektomorph. Ada yang gampang gemuk, makan sedikit gemuk.
nggak makan, lihat saja gemuk. Nah itu namanya endomorf. Nah, bagaimana caranya? Ada caranya. Olahraga ada dua. Satu fitness, beban, satu kardio. Lari, berenang, karate, basket, itu kardio. Maka Anda kalau mau menurunkan berat badan, harus olahraga yang kardio. Tetapi ingat, olahraga tidak menambah berat, tidak mengurangi berat. Dia hanyalah sarana. Contoh, kalau mau langsing, makanannya makanan melangsingkan. Hewan kaki 4, sapi, kambing, ya misalnya, itu menambah berat badan. Hewan kaki 4 ya, bukan meja ya. Meja itu kakinya 4 tapi bukan makanan ya. Sapi, kambing itu nambah berat badan. Jadi kalau engkau mau melangsingkan treadmill, makannya bakso, ya toh, koloba, ya, kakinya 4, beratmu tidak bisa turun. Tapi kalau kamu lari pagi, treadmill, badminton, makan ikan, pasti turun. Itu perlu diperhatikan. Ikan bebas dimakan pagi, siang, dan malam. Contohnya ini ya. Nih. Saya pegang 2 daging. Kelihatan ya. Daging yang satu tenderloin. Daging yang satu sirloin. Jadi kalau Anda mau menurunkan berat badan, ya makan yang tenderloin dong. Itu contohnya. Karena apa? Olahraga hanyalah mengurangi yang di dalam. Tetapi mengatur pola makan supaya enggak nambah terus. Maaf ya, takutnya Anda BEP. Apa itu? Break even point. Antara makananmu lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Terima kasih. Terima kasih Pak, sangat jelas dan kunci yang kita dapat itu perkataan firman Tuhan itu sangat berkuasa. Saat kita deklarasikan kita itu mau untuk fit, nah itu yang akan Tuhan kerjakan juga lewat perkataan kita. Ini ada pertanyaan Pak, tadi Bapak jelaskan salah satu gejala dari stres itu adalah rambut rontok. Nah ini ada pertanyaan gimana supaya rambut itu tetap hitam, tidak beruban ya Pak? Ya, kalau rontok bisa. Kalau yang rambutnya menjadi putih, jangan bingung ya. Sampai masa tuaku. Jadi sampai putih rambutku itu enggak apa-apa. Itu namanya pangkat. Kalau orang pangkatnya naik, rambutnya putih, itu tandanya dia hidup. Ngerti ya? Karena yang teman-temannya rambutnya hitam sudah meninggal semua. Jadi paling enggak Anda tahu kalau rambutnya putih berarti dia hidup sampai tua, diberkati Tuhan. Nah kalau mau jadi hitam gimana Pak Yu? Ke salon. Kalau rambutnya putih, mau hitam jangan tanya ahli gizi ya. Ke salon lebih efektif. Pak saya doakan kok nggak berubah hitam, nggak bisa didoakan ya ke salon. Ya doakan aja bangsa negara, ya nggak usah didoakan. Nah, kalau rambut rontok, saya bisa. Rambut rontok ada 2. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya umpamakan gunung. Gunung itu pohonnya bisa tercabut karena akarnya tidak, kulit kepala tidak bisa menahan akar rambut. Itu yang pertama. Erosi. Ya, ini. Tapi kalau rambut bukan erosi. Contohnya ini ya. Yang kedua, karena memang tidak punya rambut. Jadi penanganannya ada 2. Yang pertama apa? Gini, kalau yang tidak punya rambut, gampang. Makan makanan bahan baku rambut. What is that? Protein. Jadi kalau semua sampo mencegah rambut rontok, pasti gambarnya telur gitu ya. Ya gitu ya, jadi nggak ada rambut rontok gambarnya apel itu nggak ada ya. Jadi sampo untuk rambut rontok gambarnya protein. Jadi maksudnya apa? Makan lauknya double.
Double itu bukan ayamnya dua, tapi ayam dan ikan gitu ya. Tapi protein paling hebat adalah itik, dak, ya, atau bebek ya. Ya, jadi kalau ada bebek panggang, itu bisa. Tapi jangan pakai kulitnya ya, dadanya saja atau pahanya saja. Kalau sampai sama kulitnya Pak, rambutnya tumbuh plus asam urat ya, milih mah. Jangan pakai kulit. Jadi daging itik, daging bebek itu bagus untuk bahan baku rambut. Poultry, ya ayam juga bisa. Kedua, bagian kulitnya. Supaya kulitnya bisa mengikat akar rambut, ya pakai jus tomat. Ya ngerti ya? Jus tomat itu membuat kulit kepala bisa mengikat rambut dengan bagus. Kalau orang hamil minum jus tomat, anaknya lahir rambutnya bagus, gitu ya. Jadi banyak yang berhasil ini. Kemarin ada yang dari Manado, dari Bali. Pak, rambut saya sekarang sudah tumbuh Pak, tidak ada yang rontok, puji Tuhan. Tapi Pak, gak enak Pak jusnya. Loh, masa jus tomat gak enak? Kamu caranya bikin gimana? Itu Pak, bebeknya saya jus sama tomat. Ya gak enak ya. Bebeknya dimakan sendiri, tomatnya dicus, ngerti ya? Ngerti ya? Jangan sampai loh teman-teman di Singapura nanti pulang ngejus bebek sama tomat ya. Jangan ya. Bebeknya dimakan sendiri sama minum jus tomat. Ingat, Yesus, saya mau rambut saya tidak rontok. Percaya saya, apapun yang kau minta kepada Bapakmu, dituruti. Amin. Terima kasih Pak. Ya, kita belajar banyak ya. Ini ada pertanyaan Pak. Kalau misalnya itu ada penyakit kolesterol, gimana supaya kita bisa menjaganya, dan ada olahraga apa yang bisa disarankan untuk menurunkan kolesterol Pak? Badminton, jalan pagi, jalan paginya jalan tergesa-gesa ya, bukan jalan santai loh. Pak, saya sudah jalan di mall, Pak. Mall buka, saya dada sampai mall tutup, kok masih kolesterol? Ya beda, jalan-jalan di mall beda. Karena nggak konsisten. Jadi jalan pagi, lari, badminton bisa menurunkan kolesterol. Bagaimana Pak penjelasannya olahraga kok turunkan kolesterol? Bakar lemak ya? Salah. Olahraga itu meningkatkan kolesterol HDL, high density lipoprotein. Kolesterol yang baik, ngerti ya? Kan ada yang jahat, LDL, total sama trigliserid. Tapi olahraga meningkatkan kolesterol baik. Kalau kolesterol baikmu tinggi, maka yang jahat hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, alpukat. Alpukat juga bisa menurunkan trigliserid. Ya. Lalu apalagi ikan atau suplemen ikan, minyak ikan ya, itu juga bisa menurunkan kolesterol. Yang terakhir, yang paling efektif, bawang putih. Bawang putih mentah, ya raw garlic, itu 1 siung, dipotong kecil-kecil, dipotong jadi 4 atau 5 gitu. Lalu misalnya ini, nah ini, bawang putih gini ya, 1 siung, dipotong kecil-kecil jadi 4, diminum pakai air seperti minum obat. Setelah makan siang, 3 minggu berikutnya Anda cek, kolesterol pasti turun. Tentunya dengan tidak mengkonsumsi sementara jeroan, hewan kaki 4. Jadi ayam dan ikan efektif menurunkan kolesterol. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak. Kayaknya sepertinya setelah acara ini semua mau pesan groceries online nih untuk stock up ya. Semua yang Bapak punya di sana. Ini ada pertanyaan Pak. Kalau misalnya anaknya ini umur 3 tahun terus selalu minum laksatif supaya bisa BAB dengan lancar. Ini mungkin banyak juga dari teman-teman yang punya masalah ya. BAB itu tidak lancar. Saran apa Pak supaya terlepas dari laksatif itu?
Kalau dia masih stadium 1, jus wortel efektif. Kalau dia masih nggak bisa, stadium 2, pepaya. Yang pertama apa? Wortel, jus wortel. Kedua, pepaya. Bisa. Kalau masih pepaya dan wortel, dia tidak mau, terpaksa pakai yang lebih tinggi. Wortel dan tomat di jus bersama. Pak, masih tidak mau, Pak. Gimana lagi nih, Pak? Oke, yang keempat. Ini khusus biasanya saya pakai untuk pasien luka bakar. Tidur nggak bisa BAB. Nanas dan wortel ini paling efektif. Kedua, air putihnya harus cukup. Jadi bagaimana cara menghitung kebutuhan air minum? Nah, nanti tanyakan saya. Terima kasih. Thank you, Pak. Ini ada pertanyaan nih mengenai stres. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin ingin mencari pekerjaan tapi belum dapat ya. Pekerjaan yang baru itu menyebabkan stres, Pak. Jadi bagaimana untuk kita mengendalikan itu? Yang pertama, Anda harus tahu. Maaf ya, ini dari saya pribadi. Anda ini butuh uang atau butuh kerjaan? Atau takut kekurangan? Itu beda. Kalau Anda ingin punya pekerjaan gengsi, setan akan menggoda Anda terus. Tapi kalau Anda takut kekurangan, jawabannya gampang. Dia adalah Yehova Jireh. Kalau Anda sadar Anda takut kekurangan, setan takut nggak bisa lama-lama stresmu. Karena takut kekurangan, ketemu Yehova Jireh, beres. Tapi kalau di otak Anda masih kepingin kerja karena dapat uang, Tuhan nggak suka. Uang itu penting, tapi cinta akan uang jadi salah. Rahasia mau dapat pekerjaan bagus, saya ajari. Saya dari jalan kaki sampai ke Amerika, sampai masuk Istana Negara. Saya waktu belum dapat kerjaan, sharing sedikit ya, berapa detik ya. Saya jalan kaki, saya bisa naik angkot, tapi saya jalan kaki kuliah. Karena uang kuliah saya transport, seminggu bisa saya belikan telur buat pendeta 1 kilo. Waktu saya jalan kaki, saya belikan telur pendeta, saya diberkati Tuhan sampai sekarang. Janda Sarfat itu memberi di saat kekurangan. Janganlah memberkati di saat kaya. Itu biasa, bukan salah, tapi biasa. Saat kau cari pekerjaan, tapi kau ingin menyenangkan orang tua, waduh, semua orang nggak usah pakai hikmat Salomo ngerti. Maka apa yang tidak pernah kamu pikirkan, disediakan buat kamu. Semoga jawaban saya ini walaupun tidak memuaskan mengerti ya. Karena itu rahasianya. Itu matematika surga. Semua yang belum bekerja dengarkan saya. Atau yang kerjaanmu bosen. Tuhan, aku pin beli orang tuaku mobil. Maka Tuhannya orang tuamu tidak akan tinggal diam. Maaf ya. Sekali lagi, jawaban saya tidak memuaskan, tapi itu penting buat kita. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak untuk kesaksiannya juga. Kita sangat diberkati. Ini Pak, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ya Pak. Ini pertanyaan banyak sekali, tapi hanya 2 pertanyaan terakhir. Ini Pak, apakah diet sesuai golongan darah itu dianjurkan Pak? Karena mungkin ada orang yang udah coba untuk menaikkan berat badan tapi tidak bisa. Terus di sisi lainnya ada orang tuh mau langsing tapi juga susah Pak. Jadi bagaimana Pak menurut Bapak? Itu tidak salah. Diet golongan darah tidak salah. Tetapi tidak tepat. Maksudnya apa Pak Yohanes? Semua orang punya cara. Tetapi yang diakui medis adalah 1, diet seimbang.
Seandainya diet golongan darah begitu hebatnya, pasti rumah sakit pakai tanya, kamu A ya, makanya ini ya, B ya, makanya ini ya. Tetapi di rumah sakit tidak perlu pakai golongan darah, Anda sembuh. Kenapa? Diet seimbang, pokoknya harus ada karbonya, pokoknya harus ada sayurnya, pokoknya harus ada proteinnya. Protein memulihkan hidupmu, sayur menjaga kondisi hidupmu, tetapi karbohidrat memberi energi. Anda boleh ganti-ganti, roti boleh, beras merah, beras putih boleh, pokoknya ada karbonya. Diet tanpa karbohidrat sudah pernah ada. Diet daging aja, saya bilang, Pak saya diet daging aja boleh. Emangnya kamu singa? Aneh-aneh aja kamu itu. Diet itu seimbang, kamu itu ada nasi dikit. Yang bikin gemuk itu bukan nasinya, tapi nasimu kebanyakan. Setengah porsi, dijamin kamu ndak akan naik berat badanmu. Setengah porsi loh ya, jangan setengah magicom. Setengah porsi. Nah, sekarang diet golongan darah. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi yang tidak salah belum tentu benar. Tidak selingkuh itu salah? Tidak. Tapi yang benar dalam hidup orang Kristen bukan hanya tidak selingkuh, mengasihi istri. Banyak orang tidak membunuh, tidak mencuri. Tapi kalau lihat orang susah tidak memberi. Oke, ngerti ya? Yang tidak salah belum tentu benar. Penemunya dokter pasti tidak salah. Tapi per case pasien. Nah, diet golongan darah tidak bisa diaplikasikan semua orang. Per kasus boleh. Jadi ngerti ya, tidak salah, tapi jangan dilakukan tanpa pengetahuan basic yang benar. Karena banyak orang niru. Kalau saya berhasil, belum tentu Anda berhasil. Tapi kalau kedokteran, kami pegang sakit jantung orang Afrika, orang Singapura, orang Indonesia, berani. Evidence kami, bukti kami benar. Ngerti ya? Jadi beda ya. Kalau dia seandainya ilmunya bagus, maka diterapkan di rumah sakit. Gitu ya, ngerti ya sekarang. Jadi sorry ya, kalau Anda tidak pandai, paling gampang gini aja. Oh, di rumah sakit cara makannya gimana ya? Gitu ya, 3 kali. Berarti harus makan 3 kali. Di rumah sakit pernah nggak? Pak, hari ini nggak ada sarapan ya, berasnya habis. Nggak mungkin toh, pasti nggak ada telat. Jadi jangan pernah telat makan. Kalau Anda tidak sekolah kayak saya, paling tidak ikuti rumah sakit. Jangan tanya yang orang pinter, bukan basic rumah sakit. Semoga Anda ngerti ini ya. Saya tidak mau nyalakan tapi tidak tepat. Oke, terima kasih.